في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Salah satu nubuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman adalah tentang perang akhir zaman yang akan terjadi di sebuah tempat bernama Dabik, yaitu sebuah daerah di Syria Utara. Pada tahun 1516 Masehi, pernah terjadi perang besar di tempat ini, di mana Kesultanan Mamluk melawan Kesultanan Utsmani. Perang ini disebut-sebut sebagai penentu takdir dunia Islam saat itu, dan perang inilah yang mengantarkan Utsmani sebagai kekuatan tunggal pemenang perang, yang akhirnya berhasil menguasai semua kendali-kendali negeri-negeri Islam di penjuru dunia saat itu. Insya Allah kita akan bahas perang ini di masa mendatang, yaitu perang Marju Dabik. Kemudian kita juga akan bahas perang Mohak dan tokoh-tokoh besar seperti Imaduddin Zangki dan Ruknuddin Baibars dan tokoh-tokoh yang lain. Insya Allah pelan-pelan kita akan bahas itu semua sembari membahas sejarah, sembari menangkal fitnah-fitnah kaum kafirun. Dukungan Anda kepada kami adalah satu kekuatan untuk memperjuangkan kebenaran, hingga pada akhirnya kebatilan akan hilang dan kebenaran akan bersinar seperti mentari di pagi hari. Kembali kepada materi. Setelah dunia ini kembali kepada zaman primitif disebabkan meteor yang menghantam bumi. Meteor ini akan membuat kerusakan berat di muka bumi. Bumi dipenuhi dengan asap dan debu. Bahkan teknologi pun lumpuh karena meteor ini terbuat dari besi, sehingga ia menjadi magnet yang menginduksi seluruh peralatan modern di bumi ini. Peralatan-peralatan canggih yang kita kenal saat ini, pada suatu hari nanti ketika meteor ini jatuh dan pasti hari itu akan tiba, semuanya tidak akan lagi berfungsi. Kendaraan-kendaraan mewah hanya akan menjadi barang-barang tidak berguna. Peralatan-peralatan modern hanya akan menjadi sampah dan rongsokan. Manusia akan kembali berjalan kaki dan menaiki kuda. Perang tidak lagi menggunakan pistol dan senapan, tetapi kembali pada zaman dahulu dengan pedang bagi mereka yang punya pedang, dengan tongkat dan kayu, serta batu bagi mereka yang tidak punya pedang. Sebab saat itu ketika dunia ini tiba-tiba jatuh menjadi primitif kembali, tidak ada ahli pedang, tidak ada ahli senjata yang hidup. Dunia modern telah membuat manusia hidup dalam kemudahan. Ketika tiba-tiba kemudahan itu hilang, hal yang bisa dilakukan manusia adalah saling berebut untuk bertahan hidup. Kami akan sampaikan di awal bahwa hadis-hadis akhir zaman harus diimani apa adanya. Tidak bisa melihat suatu yang mirip kemudian kita simpulkan bahwa peristiwa itu adalah apa yang dimaksud di dalam hadis. Karena bisa jadi suatu hari nanti di masa mendatang akan ada peristiwa yang lebih mirip lagi dengan hadis-hadis itu. Sebagaimana dalam sebuah hadis ini contohnya. Dari Auf bin Malik, ia berkata, aku pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Tabuk, dan beliau sedang berada di dalam kemah yang terbuat dari kulit. Lalu beliau bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang hari kiamat, yaitu kematianku, kemudian pembebasan Baitul Maqdis, kemudian kematian yang menyerang kamu sekalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing, sehingga mereka mati tiba-tiba, kemudian melimpahnya harta benda, sehingga ada laki-laki yang diberi 100 dinar namun ia masih marah, kemudian timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah orang Arab melainkan ia akan memasukinya. Kemudian perjanjian yang akan berlaku antara kamu sekalian dengan bangsa kulit kuning. Lalu mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut dan mereka akan datang menghadapi kalian di bawah 80 panji perang. Di bawah setiap panji itu terdiri dari 12.000 tentara. Hadis riwayat Bukhari 2940. Coba kita lihat hadis ini. Ada nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penaklukan Baitul Maqdis. Dulu orang-orang menyangka bahwa penaklukan Baitul Maqdis ini yang dimaksud di dalam hadis adalah yang terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi ternyata sekian abad selanjutnya Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara salib lalu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sekarang Baitul Maqdis kembali dikuasai oleh orang-orang kafir.
Artinya kejadian-kejadian yang sudah terjadi, yang mungkin seolah-olah sama, belum tentu adalah maksud di dalam hadis itu, sampai kejadian yang sesungguhnya benar-benar tiba, lalu diikuti dengan kejadian-kejadian lain yang menguatkannya. Rasulullah SAW sendiri telah memberikan penjelasan bahwa nanti di akhir zaman kita umat Islam akan berdamai dengan Rom. Lalu kita bersama-sama menumpas musuh yang sama, lalu terjadi peperangan, terjadi perpecahan di antara kita dan mereka. Lalu mereka menghadapi kita dengan 80 panji, dan setiap panji membawa 12.000 tentara. Maka yang akan kita hadapi adalah 12.000 kali 80. Hasilnya adalah 960.000. Jumlah ini bukan jumlah pasti, artinya bisa kurang atau lebih. Dan biasanya kaum kafir itu selalu lebih banyak jumlahnya dari apa yang dihitung. Inilah perang akhir zaman yang Rasulullah SAW nubuahkan kepada kaum muslimin agar mereka bersiap-siap untuk menghadapinya. Ini akan menjadi perang paling besar di muka bumi, juga perang yang paling sadis, karena senjata-senjata yang digunakan pun sangat sederhana. Hal ini sudah kita sampaikan bahwa teknologi hancur saat perang ini terjadi, sehingga orang-orang berperang dengan senjata-senjata manual sama seperti zaman dahulu. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa penyebab perang terbesar akhir zaman adalah berkhianatnya bangsa Rom kepada kaum muslimin. Dalam sebuah hadis dijelaskan, kalian akan mengadakan perjanjian damai dengan bangsa Rom, lalu kalian akan bekerja sama dengan mereka melawan suatu musuh yang datang dari belakang kalian. Maka kalian akan diberikan kemenangan dan selamat. Kemudian kalian akan pulang sehingga berhenti pada suatu padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Tiba-tiba ada seorang dari kaum Nasrani mengangkat salibnya seraya berkata, "Salib telah menang, salib telah menang." Maka marahlah seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin, lalu ia pun melemparnya. Disebabkan itu bangsa Rom berkhianat dan menghimpun kekuatan untuk berperang. Dalam riwayat yang lain disebutkan, maka seorang laki-laki dari kaum muslimin menuju padanya, lalu membunuhnya. Karena hal itu bangsa Rom berkhianat, sehingga terjadilah peperangan di mana mereka bersatu untuk menghadapi kalian, dan datang di bawah 80 panji. Di setiap panji membawa lebih dari 10.000 tentara. Hadis riwayat Abu Dawud 4292. Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang perang akhir zaman ini, di mana setelah koalisi umat Islam dan Kristen berhasil mengalahkan musuh yang sama, mereka pun meraih kemenangan yang sangat besar. Namun, perpecahan yang terjadi karena keegoisan kaum Kristen yang menganggap mereka telah memenangkan perang itu, tanpa melihat bahwa mereka dibantu oleh kaum muslimin. Keegoisan inilah yang menjadi perpecahan, dan pada akhirnya kaum Kristen memutus perjanjian damai dan mengibarkan bendera perang kepada kaum muslimin. Maka terjadilah peperangan di Dabik, sebuah padang rumput yang sangat luas. Di sanalah sejuta manusia kafir menghadapi kaum muslimin yang jumlahnya bahkan tidak sampai 100.000 pasukan. Di dalam hadis dijelaskan, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum Rom turun di kota Amak dan Dabik. Kemudian datanglah suatu pasukan yang menghadang mereka dari Madinah, yang berasal dari penduduk bumi paling baik. Dan ketika mereka sudah berbaris, maka berkatalah orang-orang Rom, "Biarkanlah di antara kami dengan orang-orang yang memisahkan diri dari kami untuk kami perangi mereka." Maka kaum muslimin berkata, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian memerangi saudara-saudara kami." Maka mereka pun berperang. Sepertiga pasukan Islam melarikan diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuninya. Sepertiga lagi mereka syahid di sisi Allah sebagai syahid terbaik, dan sepertiga lagi menerima kemenangan. Hadis riwayat Muslim 2897. Inilah perang akhir zaman yang Rasulullah SAW gambarkan, sebuah perang yang akan menjadi penentu akhir dari kebenaran dan kebatilan, perang yang akan menjadi pemenang akhirnya berkuasa di bumi sebagai pembawa kedamaian. Mereka adalah umat Islam. Skenario lengkap dari perang akhir zaman ini Anda bisa baca pada hadis riwayat Muslim nomor 2899. Hadis ini cukup panjang sehingga saya mengambil sebuah kesimpulannya saja, tidak saya bacakan seluruhnya. Dalam hadis panjang ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang skenario perang akhir zaman, di mana kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok pasukan besar.
Pasukan pertama mereka lari dari medan tempur dan Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka. Lalu pasukan yang kedua adalah mereka yang terbunuh seluruhnya sebagai syahid paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasukan yang terakhir inilah yang mendapatkan kemenangan. Pasukan terakhir inilah yang Allah berikan sebuah kekuatan yang berbeda dari manusia biasa. Bahkan pasukan Islam membunuh pasukan kafir ini layaknya membabat tanaman. Satu orang mampu membunuh puluhan hingga ratusan orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu siapapun yang menyaksikannya tidak akan bisa percaya kepada matanya sendiri. Sebuah pasukan yang jumlahnya tidak mencapai 100.000 membunuh pasukan yang jumlahnya mencapai 1 juta manusia dalam satu hari saja. Mayat-mayat orang kafir bergelimpangan di mana-mana. Sampai-sampai Rasulullah SAW menggambarkan seekor burung lewat di atasnya. Belum sampai ia menyeberangi mayat-mayat itu, burung itu sudah terjatuh dan mati. Hal ini karena bau busuk bangkai kaum kafirun dan tidak ada yang menguburkannya. Inilah perang akhir zaman yang dijelaskan Rasulullah SAW. Perang ini akan terjadi di Amak sampai kepada Dabik. Dan Dabik adalah tempat terakhir kuburan massal bangkai-bangkai kaum kafirun yang Allah janjikan bagi mereka neraka jahanam. Mereka adalah orang-orang tolim yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Saudara sekalian, semoga kita jika menemui perang ini, kita termasuk dari golongan yang gugur sebagai syahid atau yang meraih kemenangan. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kabur sebagai orang-orang yang pengecut. Sebab mereka telah Allah Subhanahu wa taala jamin Allah tidak akan pernah mengampuni taubat mereka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الهدى قم ودع